Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2, kelas MP21PA yang beranggotakan saya Nisrina Nur Aulia dengan NIM 2101-2003. Saya Desi Rahmati Fajar dengan NIM 2101200008. Saya Bunga Audira dengan NIM 210120014. Di sini kami akan menjelaskan tentang perencanaan pengorganisasian pemasaran internasional. Berikut penjelasannya. Definisi pemasaran internasional. Michel Ezin Kota menyampaikan bahwa pemasaran internasional adalah proses perencanaan dan pengorganisasian transaksi melampaui batas negara untuk menciptakan pertukaran yang memuaskan tujuan para individu dan organisasi yang terlibat. Perencanaan meliputi identifikasi langkah-langkah sistematis yang akan membantu perusahaan merumuskan tindakan rinci dalam menerapkan strategi umum. Elemen perencanaan itu ada 3 poin. Yang pertama, melakukan analisis situasi. Yang kedua, menetapkan tujuan dan sasaran. Yang ketiga, menyusun strategi dan program berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan. Lalu ada langkah perencanaan secara garis besar. Yang pertama itu ada pengkomunikasian tujuan perusahaan secara keseluruhan. Yang kedua itu ada penyusunan rencana. Yang ketiga ada pengagregasian rencana inci. Lalu yang keempat ada penerjemah rencana ke dalam anggaran. Yang terakhir ada tindakan yang dilakukan para manajer. Ada langkah perencanaan secara garis besar. Yang pertama, ada pengkomunikasian tujuan perusahaan secara keseluruhan, tujuan pemasaran internasional, ada pemasaran regional, dan pemasaran di negara spesifik, serta tujuan untuk berbagai lini produk. Yang kedua, ada penyusunan rencana di setiap negara dan rencana produk manajer secara inti yang menunjukkan cara pencapaian tujuan dalam berbagai indikator, seperti pangsa pasar ROI. Lalu yang ketiga ada pengagregasian rencana inci setiap negara dan lini produk guna menentukan apakah hasil keseluruhan selaras dengan tujuan perusahaan. Lalu ada yang keempat yaitu penerjemah rencana ke dalam anggaran berupa penetapan target kuantitatif dan kualitatif dalam hal pangsa pasar, pertumbuhan unit volume, harga segmen pasar sasaran, saluran distribusi, anggaran perikanan, SDM. Lalu yang terakhir ada tindakan yang dilakukan para manajer lini produk dan manajer negara berdasarkan rencana dan anggaran yang membentuk kriteria yang digunakan untuk menilai kinerja. Selanjutnya, setelah pembahasan perencanaan secara garis besar, ada 7 strategi pemasaran internasional, yaitu yang pertama Customer Lifetime Value atau CLV. Lalu yang kedua ada experiential marketing, dan yang ketiga Blue Ocean Strategy, yang keempat ekuitas merek atau brand equity, lalu yang kelima tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR, yang keenam manajemen hubungan pelanggan atau CRM, dan yang terakhir networking marketing. Nah, strategi yang pertama ini Customer Lifetime Value. Strategi ini menekankan pemasar untuk dapat memenuhi kepuasan dan memaksimalkan pelayanan kepada pelanggan untuk jangka panjang. Lalu ada experiential marketing. Dalam proses experiential marketing, targetnya itu terfokus pada pengalaman yang akan didapatkan oleh konsumen ketika mengkonsumsi produk. Pemasaran ini menggabungkan elemen logika, emosi, dan tindakan untuk menjadi penghubung antara produk dengan konsumen. Selanjutnya yaitu Blue Ocean Strategy. Strategi ini memiliki tujuan untuk menciptakan permintaan pasar yang baru, sehingga perusahaan memiliki kesempatan besar untuk tumbuh dan mendapatkan keuntungan. Lalu ada juga ekuitas merek atau brand equity. Perusahaan ini akan mendapatkan keuntungan dari merek yang sudah memiliki ekuitas besar, seperti ketahanan harga, harga lebih tinggi, biaya pemasaran lebih kecil, posisi yang kuat, dan kredibilitas yang tinggi.
Lalu yang kelima ada tanggung jawab sosial perusahaan atau corporate social responsibility. Kebijakan ini mengarahkan perusahaan untuk dapat menjalankan perusahaannya untuk mematuhi hukum, standar etika, dan aturan internasional yang berlaku. Dan yang keenam ada manajemen hubungan konsumen atau consumer relationship management. Jadi CRM ini merupakan strategi yang digunakan untuk mengelola interaksi perusahaan dengan konsumen dan calon pembeli. Nah, strategi pemasaran internasional yang terakhir ialah network marketing. Strategi ini merupakan strategi penjualan langsung yang melibatkan struktur pengusaha tertentu. Masing-masing pengusaha tidak hanya bertanggung jawab untuk menjual produk, tetapi juga untuk membangun jaringan di bawahnya yang nantinya akan memberikan keuntungan dalam hal finansial. Sekian penjelasan dari kami, mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.